tersebut diduga terjadi akibat manipulasi dokumen kualitas batubara yang dikirimkan atau dipasok. Polri mengungkap sejumlah wilayah di Indonesia mengalami pemadaman listrik atau blackout akibat dugaan korupsi dan pencucian uang terkait pengadaan penemuan kebutuhan pasokan batu bara pada sejumlah PLTU selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2026. Terganggunya pasokan batu bara berdampak terhadap terjadinya blackout atau pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jabodetabek. Soal modus dari praktik korupsi tersebut diduga terjadi manipulasi dokumen kualitas batu bara yang dikirimkan atau dipasok. Kasus ini sudah masuk ke tahap penyidikan. Setidak-tidaknya penyidik menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan penggunaan pasokan batu bara di PLTU oleh beberapa perusahaan yang terlibat, PT OBP dan PT BRA. Secara teknis nanti akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan. Saya ulang, secara teknis akan disampaikan oleh Direktur Penindakan berkaitan dengan hasil penyelidikan, kemudian ditingkatkan ke penyidikan. Meski Polri belum menetapkan tersangka atas pidana ini, namun 16 orang telah diperiksa oleh polisi. Dalam pengusutan, Polri menerapkan pasal tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah menyempurnakan program pelatihan bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dari yang semula berbasis latihan dasar kemiliteran, kini diubah menjadi pelatihan bela negara dan manajerial. Pemirsa, informasi yang akan hadir sekaligus menutup kebersamaan kita pada malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews bisa Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Sesaat lagi rekan saya Bayu Pradana akan hadir dalam program iNews Prime. Pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan iNewsroom. Tetap jaga kesehatan dengan rutin minum air mineral dengan kandungan mineral alami agar tubuh terasa lebih segar dan lebih sehat. Saya Arlisa Hadi pamit undur diri. Sampai jumpa. Ribuan aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dan P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara bentrok saat apel akbar. Kericuhan dipicu kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pemotongan tambahan penghasilan pegawai. Kericuan terjadi setelah Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menyampaikan kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit lebih dari 50 miliar rupiah. Untuk pemotongan 30% tadi sudah dijelaskan dari oleh Kabar Keuangan maupun dari Pak Sekda. Saat ini Tom Tidore ini masih berutang defisit sekitar 50 miliar lebih. Dalam arahannya, Wali Kota mengumumkan pemotongan TPP ASN serta pendapatan P3K dan P3K paruh waktu sebesar 30% untuk menutup defisit anggaran. Selain itu, Muhammad Sinen juga menyampaikan kemungkinan terburuk berupa kebijakan merumahkan sebagian pegawai apabila kondisi keuangan daerah tidak membaik. Pernyataan tersebut langsung ditolak peserta apel. Situasi kemudian memanas hingga terjadi aksi saling dorong antar sesama pegawai. Sejumlah fasilitas kantor rusak. Selain itu, aksi pembakaran sempat terjadi di halaman kantor Wali Kota Tidore. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan.
peradilan, Roy CS menang, Jokowi siap hadiri persidangan. Korupsi program MBG menjerat para petinggi Badan Gizi Nasional, pimpinan BGN datangi KPK. Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Arlista Hadi. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi bocah perempuan 9 tahun di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terkena peluru nyasar ketika sedang bermain di halaman rumahnya. Proyektil diduga berasal dari senapan angin dan mengenai dada kanan korban. Terbaring lemah di ruang perawatan Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan, bocah 9 tahun ini masih menjalani penanganan medis setelah terkena peluru nyasar di bagian dada kanannya. Peristiwa terjadi saat korban bermain bersama teman-temannya di halaman rumah Kampung Baru Lubang Buaya, Setu, Bekasi. Tanpa ada keributan atau tanda-tanda mencurigakan, korban tiba-tiba berteriak kesakitan setelah dadanya terkena proyektil yang diduga berasal dari senapan angin. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat sebelum akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Fatmawati untuk menjalani operasi pengangkatan proyektil. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa 6 orang saksi untuk mencari sumber tembakan serta memburu pelaku. Jadi saat itu sedang bermain, tiba-tiba korban merasa ada sesuatu menimpa dadanya. Kemudian berteriak, rasa sakit, nah kemudian dibantu oleh saksi, ada ibu-ibu di situ, yang kebetulan juga ada Pak RT, kemudian dibawa sama Pak RT ke klinik. Nah, ternyata situ diketemukan ya ada luka lubang. Ya, kemudian ditindaklanjuti di Rumah Sakit Fatmawati dan berhasil diangkat proyektil yang diduga dari senapan angin. Kini kasusnya dalam penanganan Polsek Setu dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, Agus Rohim, iNews melaporkan. Kericuan terjadi di konser Denny Caknan di Surabaya, Jawa Timur. Ribuan penonton yang datang dan tidak bisa masuk memaksa masuk sehingga terjadi aksi saling dorong yang menyebabkan pintu pagar jebol. Pintu pagar terpaksa ditutup karena kapasitas tempat sudah penuh. Antusiasme penonton cukup tinggi karena konser musik yang menghadirkan penyanyi Denny Caknan digelar gratis bagi warga. Akibat kericuan tersebut, sejumlah penonton dan petugas mengalami luka-luka. Beberapa korban ditangani di lokasi dan ada yang langsung dipulangkan. Sedangkan sebagian lain terpaksa dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan dan penanganan medis lebih lanjut. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengaku akan mengevaluasi dan mencari penyebab kejadian tersebut. Konser panggung hiburan rakyat dengan bintang tamu Denny Caknan digelar Pemkot Surabaya dalam rangka soft launching Creative Hub Surabaya Expo Center. Jadi evaluasi yang kita lakukan adalah nanti kita lihat bahwa itu sebenarnya kan untuk kegiatan anak muda. Itu sudah dievaluasi, apakah banyak dari luar atau apa kono bis-bisan barang. Katanya begitu. Jadi kan gratisan itu juga pemicu. Enggak, tapi seperti lainnya kegiatan Pemkot pasti gratis. Tapi sebenarnya kan sebelumnya kita pasti pakai gelang yang warga Surabaya yang datang. Tapi kemarin katanya sampai ono bis-bisan ya. Makanya saya coba tanyakan ya sama teman-teman yang di lapangan, juga saya tanyakan nanti ke yang datang, baik anggota DPRD maupun Pak Wali, kenapa kejadiannya, karena apa gitu ya. Tim dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung masih membersihkan infeksi luka yang diderita oleh YT, korban penyekapan dan penyiksaan kekasihnya. Korban akan menjalani operasi setelah bersih dari infeksi.
YT, korban penyekapan dan penyiksaan kekasihnya, masih dirawat intensif tim medis Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat. Dari keterangan dokter diketahui kondisi YT kini jauh lebih baik. Wanita 29 tahun ini telah bisa beraktivitas seperti duduk dan berkomunikasi. Saat ini tim dokter RSHS masih membersihkan infeksi luka korban. Sambil menunggu operasi, tim dokter juga tengah memulihkan psikis korban. Alhamdulillah pasien saat ini memang sudah bisa duduk, sudah bisa dapat beraktivitas, dan juga kita kemarin sudah melaksanakan debri demam atau pemeriksaan luka sambil dengan menunggu operasi. Saat ini memang sedang pemulihan dan sedang menunggu operasi seperti itu. Saat ini kan memang masih ada infeksinya, tadi makanya kenapa steril, begitu setelah infeksinya tertangani kita langsung dilaksanakan seperti itu. Rencananya korban YT akan menjalani tindakan operasi setelah kondisi korban bersih dari infeksi. Operasi nantinya akan melibatkan 40 dokter dari RSHS dan Kementerian Kesehatan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fingkran, iNews melaporkan. Polisi menjerat Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan penganiayaan terhadap gadis YT dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 36 tahun penjara. 31 saksi telah diperiksa dan Polda Jabar kini masih melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Direktorat PPO dan PPA Polda Jawa Barat telah menggelar rekonstruksi dan gelar perkara dalam kasus penganiayaan dan penyekapan yang dilakukan Taufik Hidayat 30 tahun terhadap kekasihnya YTR 29 tahun. Polisi menjerat Taufik Hidayat dengan 3 pasal berlapis yang total ancaman hukumannya mencapai 36 tahun penjara. Dalam kejadian ini, YTR terbukti menjadi korban kekerasan seksual. Kabid Humas Polda Jabar mengatakan dalam penerapan pasal pihaknya telah mengkonstruksi 3 pasal. Yang pertama pasal 451 tentang penyanderaan, pasal 469 ayat 1 tentang penganiayaan berat yang direncanakan, dan pasal tentang TPKS atau tindak pidana kekerasan seksual. Di sini unsur perencanaannya kita tambahkan sehingga harapan kita untuk memaksimalkan ancaman ini menjadi 12 tahun penjara kita masukkan. Demikian juga kita tambahkan konstruksi hukum baru yang saat ini kita terapkan kepada yang bersangkutan, yaitu tentang pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, yaitu tentang TPKS. Ini sudah kita masukkan. Ini berdasarkan pertama adalah keterangan saksi ahli, yang kedua korban, dan yang terlebih dahulu yaitu presum yang sudah kita lakukan. Jadi rekan-rekan sekalian, ini kabar yang bagus untuk kita sampaikan bahwa TH saat ini telah kita jerat dengan 3 pasal berlapis. Dan sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan suatu tindak pidana yang telah menjalankan hukuman 1 tahun 8 bulan yang terdahulu, sehingga tindak pidana berulang ini atau residivis ini akan menambah pemberatan daripada hukuman nanti. Sebelumnya, Polda Jawa Barat mengungkap kekejaman Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan penyiksaan terhadap YTR, dilakukan secara berulang lebih dari 2 tahun, yakni sejak Mei 2024 hingga Juni 2026. 31 saksi telah diperiksa dan Polda Jabar saat ini masih melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan ke kejaksaan dan membuka kemungkinan penambahan pasal lain jika ditemukan bukti baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Kondisi luka bakar istri siri korban tindak kekerasan dan penyiraman air keras semakin memprihatinkan. Korban pun akan kembali divisum di RSD Gunung Jati Cirebon, Jawa Barat. Korban dugaan kekerasan dan penyiraman air keras oleh oknum polisi menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, Cirebon. Karena belum pernah mendapatkan penanganan medis menyeluruh, luka bakar 40% di setengah tubuhnya semakin memprihatinkan. Korban menjalani penanganan medis karena luka yang dideritanya membutuhkan perawatan serius di Rumah Sakit Gunung Jati, termasuk untuk visum. Aku dikenalin oleh teman. Sama beliau
beliau. Di awal pertama kenal juga udah dicokokin narkotika. Tahun misalnya? Apa? Tahun berapa ini? Itu tahun pertengahan 2023. Dibunuh atau seperti apa? Enggak, kalau dibunuh enggak, lebih ke penyiksaan, pemukulan, terus juga akan disebari video asusila kayak gitu, terus juga kayak penyimpangan. Geram dengan kasus penyiksaan istri siri yang dilakukan oleh oknum polisi, pengacara Hotman Paris Hutapea meminta Kapolri segera mengungkapkan wajah pelaku ke publik. Menurut Hotman, perilaku menyimpang dan aksi kriminal oknum polisi tersebut tidak perlu ditutup-tutupi. Saya minta kepada Kapolri, masyarakat pengen tahu mukanya itu oknum polisi gimana gitu loh. Kenapa kalau pencopet, penganiaya lain selalu ditampilkan di press release, ditayangkan oleh kepolisian kan, mukanya dipertontonkan ke publik gitu loh. Kenapa begitu oknum polisi kok sampai hari ini orang belum tahu polisi yang mana gitu. Penanganan istri dianiaya suami siri dilakukan oleh Ditres PPA PPO dan Bid Propam Polda Jawa Tengah bersama Bareskrim Polri. Aibtu N ditempatkan dalam penempatan khusus selama 20 hari sambil menunggu pelaksanaan sidang kode etik. Diduga Aibtu N juga mengonsumsi narkoba. Tim Liputan iNews melaporkan. Roy Suryo menang pra-peradilan, hakim nyatakan penangkapan dan penahanan Roy tidak sah. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama iNewsroom. Roy Suryo menang pra-peradilan. Hakim menyatakan penangkapan dan penahanan Roy Suryo tidak sah. Pada pokoknya, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan mengabulkan sebagian permohonan pra-peradilan Roy Suryo. Dalam putusannya, Iketut menegaskan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu tidak sah. Meski demikian, sejumlah gugatan lain tidak dikabulkan hakim. Salah satunya terkait permohonan agar berkas penyidikan dinyatakan tidak sah. Menurut hakim, meski upaya paksa dinyatakan tidak sah, berkas penyidikan yang telah diterbitkan tetap memiliki kekuatan hukum. Tentu saja, sama seperti tadi yang Bang Refli sampaikan, kita yang pertama patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah dengan secercah harapannya memberikan kita semangat, memberikan kita asa, memberikan kita niat untuk memperbaiki hukum negeri. Ini hukum bukan untuk saya, bukan untuk Roy Suryo dan tim kuasa hukum Tokham yang hari ini mendampingi saya, tetapi adalah untuk kita semuanya. Juga untuk sahabat-sahabat pejuang kami yang ada di seberang sana, yang ada untuk Bu Dr. Tifa, yang ada untuk Bu Kurnia, yang ada untuk Mas Rustam, dan juga untuk Pak Rizal Fadila. Ini adalah untuk kita semuanya. Yang kedua, kami ingin mengaturkan terima kasih atas kebijakan yang luar biasa, pertimbangan kepada Hakim Tunggal. Ya, kalau tidak salah namanya Pak Ketut. Ya, kalau tidak salah. Terima kasih, Matur Suksma, Pak Ketut, atas pertimbangannya yang sangat luar biasa. Jadi itu benar-benar sesuai dengan fakta persidangan. Saya nggak perlu mengulangi lagi fakta persidangan yang ada, ya. Dan saya juga mengaturkan terima kasih kepada keluarga saya, ya, istri tercinta, dan juga para kuasa hukum. Di sini ada Mas Refli Harun, ada Mas Abdul Ghafur Sangaji, ada Pak Yasena, ada Bu Soraya, ada Pak Ristan, dan ada semua dalam tim Tokham. Jadi tim Tokham adalah bukan hanya terbatas saja. Silahkan untuk teman-teman kuasa hukum yang lain, untuk lawyer yang ingin bergabung, silahkan. Kita bersama-sama ingin menegakkan kebenaran. Dan insya Allah hari ini kita mulai dengan langkah kecil untuk suatu langkah yang lebih besar. Dan tentu saja kepada seluruh media, baik media mainstream maupun media alternatif, YouTuber yang terus membersamai, dan tidak luput, terakhir saya aturkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang diwakili oleh ibu-ibu, mak-mak, dan juga bapak-bapak pejuang yang ada di semua, dan organisasi pemuda yang ada, ya, yang terus-terus membersamai selama ini. Kami tidak akan meninggalkan kalian semua, KNPRI, ARM, Forum Aksi, dan juga yang lain, ya. Kita tetap berjuang bersama. Jadi nanti, ya, pertimbangannya adalah nanti teknis akan disampaikan oleh Mas Refli. Dan jangan lupa, ya, ini kita akan tetap memperjuangkan nanti ketika hari Jumat,
itu akan ada pra-peradilan yang kedua. Pra-peradilan kedua itu ada hari Jumat, dan itu apa isinya nanti akan disampaikan. Dan saya juga ingin sampaikan, hari ini kita menyelesaikan pra-peradilan di Jakarta Selatan. Kita juga akan mengikuti nanti perkara pokok itu di Jakarta Timur. Tapi kemarin kita mengajukan gugatan ya PMH itu apa sih? Perbuatan melawan hukum di Jakarta Utara terhadap seorang namanya Lecumanan. Ya, itu sudah kita daftarkan dan muncul reknya adalah nomor 457/B/per yang APDT yang ada di Jakarta Utara. Kenapa? Karena dia telah melakukan penyelundupan pasal dan pasal itu ternyata tidak digunakan. Nanti detailnya mungkin Mas Gabor akan sampaikan, dan meskipun tadi hakim sekali lagi menggunakan KUHP lama dan baru, tapi dalam suatu KUHP baru, maka itu namanya apa? Namanya dioplos. Ya. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merespon putusan pra-peradilan yang dimenangkan Roy Suryo. Sementara terkait sidang pokok perkara, Jokowi menegaskan bahwa dirinya siap menghadiri persidangan jika diminta, serta akan menunjukkan ijazahnya. Kita harus menghormati proses hukum yang ada dan mekanisme hukum yang ada. Kalau saya diundang oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk hadir di forum persidangan, ya saya akan hadir, dan sesuai yang saya sampaikan yang lalu, saya akan membawa dan menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan S1 yang saya miliki. Ketua Umum Pradi Bersatu Jeffrin Boy Kahnu menegaskan putusan hakim yang mengabulkan sebagian permohonan pra-peradilan Roy Suryo tidak berdampak pada siapapun. Hakim hanya ingin memperbaiki kinerja Polda Metro Jaya. Saya menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Polda Metro ini sebagai warning saja sebetulnya. Putusan ini sebetulnya tidak berdampak kepada siapapun kecuali terhadap internal Polda, supaya lain kali lebih berhati-hati. Itu seperti kalau anak nakal ditegur kita ya, dijewer telinganya, lain kali jangan gitu ya. Itu aja, itu tujuan dari kemenangan Prapit hari ini. Yang keempat, saya menilai bahwa apa yang diputuskan oleh Hakim Tunggal ini memang bagus sekali, memperlihatkan bahwa hukum di Indonesia ini masih tegak lurus, tidak tajam ke bawah dan tidak tumpul ke atas. Jadi memperlihatkan kepada kita bahwa kita masih punya pengharapan, kita masih punya hakim-hakim yang bagus, yang selama ini kita curigai mereka adalah termol-termol, yang anda juga mungkin yang mencurigai ini hakim-hakim adalah termol. Ternyata hari ini kita buktikan bahwa hakim-hakim ini bukan termol, tapi hakim betul-betul hakim yang bijaksana, yang objektif, yang bisa dapat dipercaya. Oleh karena itu saya berharap dengan Prapit yang kedua ini, seandainya putusan apapun yang akan kita terima nanti, akan diputuskan nanti, jangan bilang termo lagi. Tapi betul-betul ini kita objektif nih. Sebetulnya sejak awal, beberapa saat saya sudah bilang tim hukumnya, Rektor ya, itu seharusnya adakan Prapit terhadap penetapan tersangka. Tapi kalian nggak lakukan kan? Itu yang saya kritisi habis-habisan. Saya bilang tim hukumnya itu ngawur, nggak bekerja. Kalau saya di prinsipal seperti Roy, saya sudah pecat kalian semua. Roy Suryo memenangi sebagian dari gugatan sidang pra-peradilan pertamanya dan kini tengah menanti sidang pra-peradilan kedua. Adanya gugatan sidang pra-peradilan kedua Roy Suryo membuat pertanyaan bahwa ini merupakan langkah menunda hukuman. Pasca sidang pra-peradilan pertama Roy Suryo, lawannya Pradi Bersatu sudah ancang-ancang akan menjebloskan tersangka fitnah ijazah itu ke penjara. Strategi yang akan dipilih Pradi adalah mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung agar kembali meninjau penangguhan penahanan Roy Suryo. Sekjen Pradi Bersatu Adi Darmawan menjelaskan bahwa langkah tersebut sengaja ia ambil agar Roy Suryo tidak terus-menerus mengajukan sidang pra-peradilan. Ada Prapit lagi yang akan dilaksanakan oleh tim Roy Suryo, otomatis harus segera dimasukkan ke dalam tahanan. Kenapa? Ketika Prapit dibacakan dan itu tidak menang atau kalah,
kemudian ada niatan lagi untuk memperapit, itu harus segera dilakukan penahanan. Maka kami akan mengajukan permohonan perhatian hukum dan tinjauan kembali status penahanan terdakwa Roy Suryo sebagai residivis. Namun dari sudut pandang Roy Suryo, langkah ini merupakan upaya dirinya membuktikan bahwa benar ada kekeliruan dalam penerapan pasal 32 Undang-Undang ITE. Itu tidak ada yang namanya buying time, nggak ada. Ini bukan buying time. Daripada nanti tiba-tiba diputus, tapi ternyata salah penerapan pasal 32 UU ITE. Padahal saya sudah terlanjur putus. Itu persis kayak tragedi Sengkon dan Karta, ya, yang sudah diputus dulu, kemudian ternyata setelah dilihat-lihat, waduh ternyata ada kesalahan di dalam putusan sidang yang dulu. Jumat 19 Juni, 2 tersangka fitnah ijazah Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap Polda Metro Jaya. Keduanya sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kejari kemudian memutuskan menangguhkan penahanan keduanya. Tak terima dengan penangkapan Polda Metro Jaya, Roy kemudian ajukan sidang pra-peradilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui lebih dalam mengenai polemik kasus dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah Jokowi, kami sudah terhubung dengan Mas Roy Suryo dan penasehat ahli Kapolri bidang hukum, ada Bapak Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-bapak dan Mas Roy, apa kabar? Waalaikumsalam. Baik-baik, terima kasih. Alhamdulillah. Oke, saya ke Mas Roy terlebih dahulu. Mas Roy, gimana tanggapannya setelah memenangkan sebagian dari gugatan pra-peradilan pada hari ini? Ya, sebenarnya ini bukan soal menang dan kalah ya. Ini adalah perbaikan untuk kita semuanya. Jadi dengan adanya hasil dari putusan pra-peradilan tadi siang, itu akan membuat Polri lebih presisi, Polri lebih berhati-hati, Polri lebih baik lagi dalam menjalankan upayanya, misalnya untuk upaya penangkapan, upaya kemudian penahanan, dan upaya penggeledahan. Semuanya dipersiapkan dengan baik. Jadi insya Allah hasil tadi akan berguna untuk seluruh masyarakat Indonesia yang nanti akan merasakan kalau Polri itu akan melakukan, petugasnya di lapangan, akan menyiapkan surat, misalnya surat putusan dari pengadilan negeri setempat. Nah itu suratnya jangan kemudian yang tahun lalu dipakai lagi. Kemudian kalau misalnya mungkin surat penangkapan, harus dilihat surat itu jangan copy paste, sehingga di situ masih ada perintah seperti yang perintah untuk diperiksa 1 kali 2 jam. Padahal kan pemeriksaannya sudah habis, itu kan sudah P1. Kemudian jangan juga kemudian sampai digunakan KUHAP yang salah. Ya, jadi karena KUHAP-nya konsisten aja, mau pakai KUHAP lama atau KUHAP baru. Jadi karena ini masa transisi, maka kemarin ada dalam surat itu ditulis KUHAP baru, tapi padahal penerapannya harusnya KUHAP. Jadi artinya ini adalah koreksi untuk kita semuanya, dan moga-moga ini berguna untuk laboratorium besar masalah hukum di Indonesia dan berguna untuk kita semuanya. Itu Mbak. Oke, saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, tanggapan Pak, karena dengan adanya kemenangan dari pra-peradilan yang diajukan oleh Mas Roy, ini seperti apa? Apakah pertanda bahwa ini Polri memang harus membenahi kinerjanya? Kalau tanggapan saya ya, yang namanya pra-peradilan itu mekanisme yang biasa terjadi di setiap penanganan perkara. Pengalaman saya penyidik ya, penyidik itu kalau digugat pra-peradilan itu hal yang biasa, dan justru itu sebagai mekanisme untuk melatih ataupun mengoreksi kepada para pelaksana di lapangan itu agar mematuhi aturan yang berlaku. Saya bolak-balik jadi penyidik, kalah menang itu banyak kita alami gitu. Bahkan dulu ketika anggota saya melanggar pun saya larang, nggak mau, saya suruh pra-peradilan, akhirnya kalah juga. Nah, untuk ini saya senang karena apa? Karena ternyata Pak Hakim itu betul-betul objektif. Jadi beliau menjalankan peranannya dengan sangat profesional, yaitu mengatakan bahwa 3 gugatan itu, penangkapan, penahanan, penggeledahan itu tidak sah, kan begitu aja kan? Iya. Itu jadi, dan senang saya adalah ini kasus ini sudah masuk kepada proses peradilan. Karena kalau kasus ini tidak sampai ke proses peradilan, akan ramai terus di lapangan ini, terjadi keterbelahan karena pemahaman
hukumnya beda-beda kan gitu ya. Nah ini mudah-mudahan nanti untuk pra-peradilan yang berikutnya ini juga diputus dengan cara yang objektif gitu, sehingga kasusnya bisa langsung nanti kemudian pada peradilan yang sekarang sudah sampai masuk ya, satu untuk Lutfifa, tinggal nanti untuk Pak Roy, ini akan mempercepat lah proses itu kapan endingnya ini. Sebenarnya kasus ini cukup lama ini, saya ngikutin ini mulai bulan April kalau saya pribadi ya, 1 tahun lebih gitu. Yang saya perkirakan kasus ini kalau saya dulu tuh bolak-balik saya ngomong ini kasus-kasus sepele, cuman penghinaan kayak gitu kok sampai lama gini. Kalau saya jadi penyidiknya ya, kasus ini murni pidana itu 2 bulan selesai nih urusannya nih. Nah sekarang ini 11 bulan lebih nggak rampung-rampung ya. Itulah kira-kira yang saya jadi, kalau pengamatan saya selama ini gini. Untungnya semua ini sesuai dengan yang saya prediksi. Ini yang kejadian ini nanti di peradilan kalah atau menang itu sesuai dengan prediksi saya semua. Gitu. Intinya adalah kita lihat aja nanti perkembangannya ya. Nanti mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar gitu ya. Entah nanti gugatannya Pak Roy nanti dikabulkan apa tidak. Bagi polisi tugasnya sudah selesai apabila penyidikan itu sudah disampaikan kepada jaksa. Dan jaksa sudah menerima, itu sudah tuntas itu, ibarat tugas polisi sudah selesai itu, walaupun dapat raportnya jelek kemarin karena para peradilannya dapat merah kan gitu kan. Tetapi Pak polisi untuk sampai sekarang ini dianggap sudah lulus itu tesisnya itu karena sudah diterima oleh jaksa. Itu kira-kira gitulah perjalanan daripada proses ini. Oke, baik, saya ke Mas Roy lagi. Mas Roy, apakah sudah ada dialog dengan tim kuasa hukum? Karena dari beberapa poin gugatan, ada 2 yang tidak dikabulkan oleh hakim. Oh, itu lumrah yang dikabulkan karena sebenarnya kemarin sempat sebenarnya sudah kita drop. Tapi kemudian dibaca lagi ya, yaitu soal penahanan kan memang nggak ada lagi yang harus ditahan oleh jaksa. Kemudian yang kedua adalah soal pengembalian nama baik. Nah, kalau pengembalian nama baik itu akan nanti memang akan kami lakukan lagi, kami usulkan lagi. Tapi satu kritik saya adalah gini. Jadi tadi memang sempat dikatakan oleh Pak Arianto bahwa ini hal yang lumrah. Mohon maaf Pak Arianto, ini bukan hal yang lumrah. Ini ada pelanggaran KUHAP yang terjadi ya. Jadi pelanggaran hukum yang serius ya. Yang itu kemudian kita koreksi. Tapi nggak apa-apa, terima kasih Pak Arianto. Jadi ini untuk koreksi kita ke depan. Lumrah itu. Untuk koreksi balik kita. Gitu. Peradilan. Betul. Jadi agar Polri lebih presisi. Dan ini juga menjawab, Mbak, menjawab yang kemarin para termul itu bilang, mana proper. Nah ini sekarang kita buktikan dengan proper, satu aja udah mulai pada datang mereka. Gitu. Jadi ini jawaban kita. Bahkan ada tuh ya, yang bertahu kalau 1000% pasti akan ditolak gitu. Kok bisa mengatakan 1000% ditolak ya? Gak mau, dan sudah ada yang menyebarkan hoax juga. Makanya saya tadi lihat press conference dari para termul itu saya ketawa aja ya gitu. Mereka udah membalik semuanya gitu yang dikarikan. Tapi oke lah, tunggu saja ya pra-peradilan kami yang kedua yang nanti akan kami ajukan pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 dan tujuannya tetap sama. Tujuannya adalah untuk memurnikan kembali, meluruskan kembali hal yang selama ini mungkin tidak berani dikoreksi oleh masyarakat. Dan izin saya mungkin ingin mewakili masyarakat untuk ya berani melakukan koreksi ini dengan segala resikonya ini ya gitu. Resiko kan kita tanggung ya, tapi insya Allah ini akan baik dan insya Allah didampingi oleh para tim kuasa hukum saya yang hebat-hebat ya Mbak. Itu insya Allah ini akan berjalan lancar dan yang penting gini, bukan hanya untuk saya tapi ini berguna untuk seluruh rakyat Indonesia dan martabat, mengembalikan kembali martabat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Gitu. Baik, tidak hanya untuk Mas Roy, tapi untuk harkat dan martabat begitu hukum di Indonesia. Tapi Mas Roy, ini ada beberapa pihak yang menuduh dalam tanda kutip Mas Roy ini mengulur-ngulur waktu untuk sidang pokok perkara karena adanya pra-peradilan pertama dan pra-peradilan kedua. Tanggapannya Mas Roy? Ya, ini bukan ulur waktu. Sekali lagi sudah kami sampaikan ya, saya tadi di lokasi. Mas Abdul Ghafur Sangaji juga sudah menyampaikan. Kemudian Mas Refli Harun juga menyampaikan, tadi Mbak Soraya juga sudah menyampaikan. Itu adalah menggunakan kebaikan dari KUHP baru untuk koreksi. Jangan sampai kemudian peradilan itu seperti dulu-dulu. Peradilan pokoknya asal tabrak, hantam kromo. Padahal banyak sekali yang ditabrak. Nah ini kita koreksi semua. Jadi kalau benar peradilan pokoknya itu memutus, itu sudah sesuai dengan aturan semuanya. Surat-surat benar, putusan pengadilannya benar, kemudian ada penetapannya benar, kemudian nanti misalnya ada surat perintah sprindiknya
sprint hand, sprint cup, sprint geledah itu juga semuanya benar gitu. Jadi supaya semua bagus gitu. Kalau bagus mah kan hukum kita apalagi teori, bukan teori ya, nuansa atau semangat dari kuah baru. Itu adalah pengadilan restoratif ya. Restoratif itu artinya apa? Tidak menghukum, tapi kita mengembalikan supaya masyarakat itu juga tunduk bagus. Bukan pengadilan lagi, bukan kitab undang-undang seperti zaman Belanda dulu. Kalau itu kan kitab dari peradilan diterapkan oleh penjajah kepada para inlander, kepada para terjajah kita ya gitu. Jadi itu tidak seperti itu. Kita sudah 2 kali berganti kitab undang-undang hukum pidana, dan yang terakhir ini adalah suatu laboratorium hukum yang bagus yang akan kita mulai. Jadi program itulah. Jadi ini juga bisa dipresiden, bahkan jurisprudensi Mbak, nanti untuk diterapkan ke depan. Oke, Mas Roy, mungkin terakhir untuk sidang pra-peradilan kedua, apakah optimis yakin dikabulkan? Mas Roy? Baik, maaf, saya kira ke Pak Arianto. Kita tidak boleh terlalu optimis, tapi berarti tidaknya gini. Kalaupun tidak dikabulkan seluruhnya ya, andai pun dilakukan NO misalnya, ya need overclock ya, itu ya kita masih bisa mengulang. Karena ada yang tidak atau belum diterima, tapi tidak ditolak. Ya, nah kalau tidak ditolak, kita tidak memproses lagi, dan itu loh, kita kan lihat ya, masyarakat bisa melihat bagaimana kami mempersiapkan dengan serius dari naskah pra-peradilan itu, dan kita mohonkan dengan bagaimana permintaan kami terhadap para termohon dan juga turut termohon. Dan moga-moga tidak ada penyusup lagi, Mbak, tidak ada penyusup lagi yang ngaku-ngaku menjadi termohon intervensi. Ya itu lucu banget itu. Baik. Saya mau nanya ke Pak Arianto. Pak Arianto, kalau dari prediksi Anda, tanggapan Anda seperti apa untuk sidang pra-peradilan kedua dari Mas Roy? Ya, saya nggak bisa memprediksi lagi ya. Karena yang namanya pra-peradilan itu yang menentukan hakim. Hakim itu sudut pandangnya melihat dari formalitas dan kegiatan yang di lapangan. Caranya benar atau dasar hukumnya benar. Nah, dalam hal ini kan saya tidak melihat itu. Apa yang dilakukan oleh Polda Metro itu saya nggak lihat surat-suratnya dipakai apa dan kemudian bukti-buktinya apa gitu, sehingga saya nggak bisa memprediksi ini menang apa kalah. Tetapi saya bisa berandai-andai ya, karena kalau ini kan penetapan tersangka itu kan teorinya kan cuma cukup dengan 2 alat bukti kan gitu. Itu cukup dengan 2 alat bukti bisa dikatakan sebagai tersangka. Tetapi ini buktinya yang dikumpulkan oleh polisi saja 700, saksinya 100, nah itu. Jadi itulah itu nanti bisa dilihat sendiri aja nanti hakim nanti bagaimana memutuskan. Baik. Terima kasih banyak Pak Arianto dan Mas Roy sudah bergabung bersama iNewsroom. Salam sehat Bapak dan Mas Roy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemasangan baliho ucapan ulang tahun Jokowi oleh Wali Kota Solo Respati Ardi berujung Wali Kota dilaporkan ke Kejaksaan. iNewsroom akan segera kembali. Pemasangan baliho ucapan ulang tahun Jokowi oleh Wali Kota Solo Respati Ardi berujung Wali Kota dilaporkan ke Kejaksaan. Sementara Wali Kota Solo menyampaikan ikuti prosesnya. Inilah baliho Jokowi yang terpajang di sejumlah titik di Kota Solo, Jawa Tengah. Dalam baliho terpampang wajah Jokowi dengan sebaik kalimat ucapan ulang tahun untuk dirinya. Baliho ini kemudian timbulkan kegaduhan. Pasalnya baliho bergambar mantan Wali Kota Solo ini dipajang atas nama pemerintah Kota Solo. Wali Kota Solo Respati Ardi lalu dilaporkan LBH Mega Bintang. Pelapor Budi Kuswanto menyebut Respati diduga menyalahgunakan wewenang dengan memajang baliho selamat ulang tahun untuk Jokowi. Ya, yang jelas kan sudah terpasang atas nama pemerintahan kota, ya kan? Kemudian ternyata setelah muncul kehebohan di masyarakat, di situ kemudian ada tanggapan dari Dinas Kominfo atas biaya pribadi. Pertanyaannya, berapa biaya pribadi yang dikeluarkan? Dalam konteks pemerintahan harus ada transparansi, gitu kan? Apalagi kemudian pemasangannya atas nama pemerintahan wali kota, pemerintahan Kota Surakarta. Nah, ini kan sebuah hal yang
bertentangan. Kalau menggunakan pribadi, kenapa tulisannya atas nama pemerintah Kota Surakarta? Respati Ardi tanggapi santai laporan yang ditujukan kepadanya. Ia mengaku salah dan berdalih menghormati proses hukum yang ada. Oh iya tuh, siap salah, udah saya berikan siap salah. Awas udah. Ya, oh siap, gak lurus, siap salah. Anggaran. Kini baliho berpolemik itu sudah diturunkan sementara proses hukum mulai berlangsung. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Presiden ke-7 Jokowi menanggapi santai banyaknya komentar miring seusai dirinya mengikuti ritual injak kepala kerbau pasca kunjungannya ke Lampung. Jokowi menjelaskan bahwa ritual yang dilakukan saat safarinya ke Lampung sebagai bentuk penghormatan dari masyarakat adat dan merupakan bentuk penghormatan dari Istana Kedatun Keagungan Lampung kepada dirinya. Jokowi juga meminta semua pihak untuk tidak membawa kegiatan budaya tersebut ke ranah politik. Ia meminta semua pihak menghargai adat istiadat dan menghargai kearifan lokal. Jokowi juga menolak jika ritual injak kepala kerbau disamakan dengan yang lain. Itu kan bentuk penghormatan dari masyarakat adat di Lampung, bentuk penghormatan dari Istana Kedatun Kerajaan Lampung, dan saya merasa terhormat diberikan penghargaan, dan jangan semua hal ditarik ke ranah politik, sering nggak sambung. Korupsi program MBG jerat para petinggi Badan Gizi Nasional pimpinan BGN datangi KPK. iNewsroom akan segera kembali. Wilayah sensitif di Beaufort, Lebanon Selatan kembali diambil alih militer Israel. Menurut IDF, Hizbullah menggunakan daerah Beaufort untuk mengarahkan aktivitas tempur dan melancarkan serangan ke arah Israel Utara. Militer Israel klaim bahwa jaringan terowongan di bawah punggung bukit mencakup tempat tinggal, penyimpanan senjata, rudal anti-tank, amunisi, peralatan medis, dan infrastruktur untuk tinggal dalam jangka waktu lama. Bukit Beaufort dan Kastil Beaufort memiliki bobot militer dan simbolis yang besar. Pasukan Israel merebut situs tersebut pada tahun 1982 dan menguasainya hingga penarikan Israel dari Lebanon Selatan pada tahun 2000. Suasana duka menyelimuti jalanan Teheran saat prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Jutaan pelayat memadati jalanan dan menaburkan bunga ke arah peti jenazah pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei sebagai penghormatan terakhir. Peti jenazah Khamenei yang diarak menggunakan kendaraan khusus perlahan melintasi lautan pelayat yang melepaskan kepergian Khamenei. Banyak pelayat berupaya mendekat menciptakan pemandangan penuh haru. Upacara prosesi pemakaman berlanjut ke kota suci Qom pada tanggal 7 Juli. Sementara acara perpisahan dijadwalkan berakhir di Mashhad, tempat Khamenei diperkirakan dimakamkan di makam Imam Reza pada tanggal 9 Juli mendatang. Ajang balapan motor Muna Race 2026 yang digelar di Jalan Bypass Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara diwarnai insiden kecelakaan. iNewsroom akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.
terjadi di ajang balapan motor Muna Race 2026 yang digelar di Jalan Bypass Raha, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. 2 pembalap terjatuh akibat bersenggolan hingga terseret sejauh puluhan meter dan menabrak sejumlah penonton yang tengah menyaksikan balapan di tepi lintasan. Kuatnya hantaman kendaraan menyebabkan sejumlah penonton terpental hingga beberapa di antaranya tidak sadarkan diri. Insiden ini memicu kepanikan di dalam arena balapan. Sejumlah korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Kecelakaan terjadi saat sejumlah pembalap sedang melaju kencang. Tiba-tiba saja 2 di antaranya bersenggolan hingga keduanya terjatuh dan menabrak sejumlah penonton. Akibat insiden ini, 7 orang terluka termasuk 2 gadis payung yang mendampingi pembalap. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Petugas gabungan TNI Polri dan unsur Forkopimcam Medan Belawan Kota Medan, Sumatera Utara menangkap seorang pemuda terduga pelaku begal sadis. Pelaku ditangkap usai membegal seorang warga dengan menggunakan senapan angin. Dikawal ketat petugas bersenjata lengkap, pelaku digiring ke markas Pomal setelah tertangkap tim gabungan di kawasan Pajak Baru, Medan Belawan. Dalam penangkapan ini, petugas menyita sepucuk senapan angin yang diduga digunakan pelaku untuk mengancam dan membegal korban. Pelaku diduga beraksi bersama 2 rekannya yang kini masih dalam pengejaran. Menurut polisi, pelaku sudah berulang kali dilaporkan warga terkait aksi pembegalan dan tawuran. Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku membegal warga secara acak dan hasilnya untuk membeli narkotika. Senapan angin rakitan, ya, sekali lagi 1 pucuk senapan angin rakitan, ya, bukan senjata api. Ya, senapannya ya dimodifikasi, ya, sehingga sekali ngisi angin di tabungnya bisa beberapa peluru ditembakkan. Ya, setelah ditangkap kemarin, ya, setelah ditangkap kemarin dibawa rekan-rekan Pomal ke Tahanan Pom, ya, kami wawancarai di sana dan memang perbuatannya sudah parah, Bang. Bahkan begal di jalan maupun di ganggang. Di ganggang dia sudah terbiasa mengambil atau merampas barang orang lain dan sampai minta tebusan, dan bahkan menurut informasi dari dia dijual. Usai diperiksa, pelaku ditahan di Polres Pelabuhan Belawan dan dijerat dengan pasal tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan ancaman kurungan di atas 5 tahun. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan.